Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini. Aku ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa untuk klik subscribe, yaitu tombol merah yang ada di bawah video ini di sebelah kanan, dan jangan lupa like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa ya klik tombol subscribe di sebelah kanan bawah dari video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru dari Cutnya. Terima kasih. Hai teman-teman semua, hari ini Cutnya berkesempatan untuk masak Indomie telur. Nah, di sini Cutnya menggunakan 2 jenis Indomie. Kebetulan yang satu Indomie, satu Super Mie karena udah habis. Nah, bahan-bahan yang lain 3 butir telur, 1 tomat, 5 siung bawang merah, cabai rawit secukupnya, dan cabai merah juga disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah masukkan air ke dalam panci, kemudian masak hingga mendidih. Nah, setelah airnya sudah cukup mendidih, baru kita masukkan mie-nya. Di sini juga tergantung selera masing-masing ya. Kalau Cutnya kurang suka mie-nya itu diremas jadi kecil-kecil. Jadi sukanya bentuknya hanya dibelah 2 saja, memanjang seperti ini. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk dengan sendok supaya panasnya merata. Rendam mie selama 5 sampai dengan 7 menit. Jangan lupa diaduk-aduk dan cek keadaan mie-nya. Jangan sampai belum matang karena dia pasti masih keras, dan jangan sampai juga terlalu matang, nanti akan menjadi lembek atau menjadi seperti bubur. Nah, jadi di sini Cutnya merasa mie-nya sudah cukup matang, jadi Cutnya matikan api kompornya. Kemudian Cutnya akan pindahkan mie-nya ke dalam wadah yang lain. Nah, di sini Cutnya menggunakan saringan karena Cutnya ingin betul-betul memisahkan si mie dengan airnya. Jadi betul-betul pengen mie-nya itu dalam keadaan kering. Nah, jadi jangan lupa setelah disaring, ditiriskan ya sahabat. Nah, di sini Cutnya tiriskan lagi ke dalam pancinya supaya airnya betul-betul kering dari mie-nya. Seperti ini. Kembali lagi ke bumbu-bumbu yang tadi, 3 butir telur. Nah, di sini Cutnya udah cuci semua bahan-bahannya, sudah rajang cabai rawit, cabai merah, sudah iris-iris bawang merahnya, kemudian juga sudah iris tomatnya kecil-kecil, bentuk dadu kecil gini ya sahabat. Setelah mie ditiriskan, kemudian pindahkan ke wadah yang lain. Bisa dilihat di sini keadaan mie-nya betul-betul kering, tidak ada lagi campuran air di dalamnya. Kemudian masukkan semua bahan-bahannya dimulai dari tomat. Kemudian masukkan juga cabai rawit. Kemudian masukkan irisan atau potongan bawang merah. Dan terakhir jangan lupa masukkan irisan dari cabai merah. Kemudian aduk merata ya sahabat. Setelah mie-nya tercampur rata dengan bumbu-bumbu yang tadi, hal yang selanjutnya kita lakukan adalah pecahkan 3 butir telur ke dalam wadah kecil seperti ini, atau boleh juga mangkok kecil seperti ini. Kemudian aduk merata. Di sini Cutnya hanya menggunakan sendok, atau juga boleh kalau kalian bisa menggunakan garpu atau yang lainnya. Setelah kita mengocok telur dengan rata pada tahap 1, selanjutnya kita masukkan bumbu-bumbu mie yang tadi sudah Cutnya pisahkan dari mie-nya. Setelah bumbu mie kita masukkan ke dalam kocokan telur, kocok lagi telur beberapa saat supaya bumbunya lebih merata. Kemudian tuangkan ke dalam mie yang sudah kita campurkan dengan bumbu-bumbu tadi, yaitu irisan bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tomat yang kita potong dadu kecil. Nah, aduk hingga merata. Nah, ini dia keuntungannya ya sahabat. Kalau tadi mie-nya tidak ditiriskan, otomatis mie-nya mengandung sedikit air. Nah, jadi kalau mengandung sedikit air itu tidak akan mengental. Nah, karena mie tadi sudah kita tiriskan dan kering, makanya jadinya mengental bagus seperti ini. Panaskan minyak di dalam wajan dengan api sedang, dan ketika dirasa sudah cukup panas,
Baru masukkan adonan Indomie telur ke dalam minyak satu per satu seperti ini. Dan jangan terlalu sering dibalik. Nah, hasilnya kalau sudah matang seperti ini, bisa langsung dicicipi, dijamin renyah dan enak.